Bab 1477 Brengsek. Ajari diri kamu sendiri bagaimana menjadi manusia. Ketika pemilik pena Tao mendengar ini, alisnya langsung berkerut. Dia menatap gunungmu, lalu menoleh ke Sander Ye, di mana kamu menemukan orang bodoh ini? Sander Ye. Pemilik pena Tao itu menatap gunungmu lagi. Lah hendak berbicara, tetapi pada saat ini, tubuh gunungmu telah berubah menjadi ilusi. Dalam sekejap, semua orang di lapangan tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan. Kekuatan pisau. Semua orang tidak melihat pisau gunungmu, tetapi mereka merasakan kekuatan pisaunya. Baik manusia maupun pisau telah mencapai alam pemecah kehampaan. Pada saat itu, semua orang terkejut. Tidak ada yang terkejut melihat orang ini telah mencapai alam pemecah kehampaan, karena siapapun yang berani keluar dan berkeliaran saat ini pasti bukan orang bodoh. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa gunungmu ini sebenarnya adalah seorang kultivator pisau, dan pisau juga telah mencapai alam pemecah kehampaan. Sander Ye juga sangat terkejut. Orang ini benar-benar rendah hati. Ada sedikit keterkejutan di mata pemilik pena Tao, tetapi ekspresinya tetap tenang. Pemandangan macam apa yang belum pernah dilihatnya. Pada saat lelaki dengan pisau itu mendekati pemilik pena Tao, cahaya pisau sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul, dan langit serta bumi bergetar. Pemilik pena Tao menunjuk dengan ringan. Bang! Saat jari ini jatuh, cahaya pisau sepanjang 10.000 kaki itu tiba-tiba membeku di sana, seolah-olah waktu terhenti. Detik berikutnya, cahaya pisau sepanjang 10.000 kaki itu pecah dan meledak di antara langit dan bumi seperti kembang api, dan gunungmu mundur dengan keras. Setelah berhenti, gunungmu menatap pemilik pena Tao dengan kaget, "Kamu cukup berkemampuan." Sang pemilik pena Tao menatap gunungmu dan berkata, "Kamu juga cukup hebat." Haha. Gunungmu tertawa terbahak-bahak, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pisau ilusi tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Melihat pisau virtual yang terkondensasi di tangan gunungmu, pemilik pena Tao sekali lagi menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, "Kamu seorang jenius. Kamu benar-benar dapat memahami Dao virtual sejauh ini." Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gunungmu bergegas di depannya dengan pisau di tangan, dan menebas pemilik pena Tao dengan pisau itu. Ketika pisau itu ditebas, ruang dan waktu di mana pemilik pena Tao berada tiba-tiba menjadi bergejolak hebat. Waktu dan ruang bergetar. Kekuatan pisau ini menggerakkan semua orang yang hadir. Ekspresi Sander Ye juga sedikit serius. Kekuatan saudaramu ini memang agak berlebihan. Sebelum orang ini bertemu dengan pria aneh itu, dia mungkin sangat sombong. Pemilik pena Tao tetap tenang menghadapi pisau yang mengerikan ini. Dia mengarahkan jarinya, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di ujung jarinya, tetapi dia dengan mudah menekan pisau mengerikan milik gunungmu. Kekuatan misterius langsung menghalangi gunungmu dan pisaunya. Mata gunungmu membelalak, "Sial." Pemilik pena Tao menyatukan jari-jarinya dan menjentikkannya. Bang! Gunungmu terbang dengan pisau dalam sekejap, dan muncul di cakrawala dalam sekejap mata. Setelah gunungmu berhenti, niat pisau dan kekuatan pisau mengerikan yang terpancar dari tubuhnya langsung sima dalam sekejap, tetapi tak lama kemudian, lah memaksanya untuk mengembun lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang. Orang yang terlihat seperti orang bodoh ini sungguh kuat. Gunungmu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemilik pena Tao di kejauhan. Setetes darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Sander Ye, "Saudara Ye, orang ini tidak hanya sedikit lebih kuat." Sander Ye. Gunungmu menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berteriak dengan marah, "Datanglah."
Tidak ada pergerakan apapun. Semua orang agak bingung. Pemilik pena Tao mengerutkan kening. Tak lama kemudian, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mendidih dan berputar. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, jalan cahaya dan bayangan muncul di antara langit dan bumi. Kemudian, berbagai niat pisau keluar dari jalan cahaya dan bayangan itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ada ribuan jenis niat pisau yang berbeda, dan masing-masing jenis niat pisau sangat kuat dan sangat dekat dengan ranah pemecah kehampaan. Dari mana asalnya? Semua orang menatap Gunung Mu dengan rasa tidak percaya. Pemilik pena Tao itu menatap Gunung Mu dan tertawa, "Hebat, kamu benar-benar hebat. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa berlatih di era yang berbeda dan mengolah berbagai macam niat pisau di waktu yang berbeda, lalu membiarkan semuanya menyatu di sini dengan cara seperti ini. Kecuali pria aneh itu, kamu benar-benar orang paling bijaksana yang pernah kulihat, haha." Bingung saat berlatih. Semua orang bingung. Sander Ye juga sedikit bingung. Di samping Sander Ye, Gujina Sui berkata, "Dia pastilah kultivator reinkarnasi yang legendaris. Metode latihan orang seperti ini berbeda dari yang lain. Setelah dia mempraktikkan dao pisau secara ekstrim di satu era, dia meninggalkan seseorang dan meninggalkan dao. Orang ini pergi dan langsung bereinkarnasi ke era lain dan terus mempraktikkan dao pisau yang lain dari awal. Ada ribuan dao pisau di sini, yang berarti dia telah bereinkarnasi setidaknya ribuan kali dan mempraktikkan dao pisau yang berbeda di ribuan era yang berbeda. Setiap dao pisau sangat dekat dengan alam pemecah kehampaan." Saat dia berbicara, sedikit kesungguhan muncul di matanya. Jika ribuan ilmu pisau dapat mencapai alam pemecah kehampaan dan kemudian bergabung menjadi satu. Mendengar ini, ekspresi Sander Ye juga menjadi serius. "Bisakah kita bermain seperti ini?" Tetapi tak lama kemudian, ia teringat pada jalan jahat. Cara kultivasi jalan jahat ini sangat mirip dengan Gunung Mu ini, hanya saja saat ini Gunung Mu ini jelas lebih ekstrim, dan yang lebih mengerikan lagi dari Gunung Mu adalah setelah dia pergi, Tao itu tetap tinggal dan meneruskan kultivasinya. Ini sungguh keterlaluan. Pemisahan orang dan Tao. Tetapi saat orang sedang membutuhkan, Tao akan berkumpul. Ini kedatangan Tao yang sejatil. Terlebih lagi, Tao yang dipraktikkannya adalah miliknya sendiri, bukan hasil pinjaman dari orang lain. Tao yang dipraktikkannya sama sekali berbeda dengan kekuatan sihir Tao yang pernah digunakan oleh guru nasional sebelumnya. Pemilik pena Tao menatap Gunung Mu dengan kekaguman di matanya. "Kamu adalah orang terbaik di luar alam. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu dapat menemukan cara lain untuk naik ketika jalan untuk naik terhalang. Meskipun masih belum sebagus sutra mendobrak tembok, itu memang sangat langka." Gunung Mu juga tertawa, "Meskipun dao aku belum sepenuhnya berkembang, aku yakin bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang dapat mengalahkan aku. Aku tidak percaya bahwa aku begitu tidak beruntung sehingga lawan yang aku temui adalah mereka yang tidak dapat aku kalahkan." Pemilik pena Tao, "Datanglah dan mati." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melonjak maju, membawa ribuan Tao agung dan berlari lurus ke arah pemilik pena Tao. Saat pisau itu keluar, retakan muncul dalam ruang dan waktu di ladang. Semua orang tampak serius. Tidak seperti Sander Ye mampu menembus ruang dan waktu di sini sebagian besar karena sifat khusus pedang Kingsuan itu sendiri, tetapi Gunung Mu ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan dao miliknya sendiri. Kekuatan pisau mengerikan yang terkandung dalam pisau ini tidak hanya menghancurkan ruang dan waktu tempat pemilik pena Tao berada, tetapi juga membuat seluruh wilayah bergetar. Bahkan para master kuat di alam pemecah kehampaan merasakan tekanan yang mengerikan dari pedang saat menghadapi kekuatan pedang ini.
Brahma dan guru nasional keduanya tampak agak hikmat pada saat ini. Tidak menyangka orang ini bersembunyi begitu dalam. Menghadapi pisau yang mengerikan ini, senyum muncul di wajah pemilik pena Tao. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dengan ringan, lalu menekannya dengan ringan dengan telapak tangannya menghadap keluar. Dengan tekanan ini, pisau mengerikan milik Gunung Mu ditekan tanpa suara di depannya. Segalanya tampak membeku saat ini. Tetapi, semua orang masih bisa merasakan kengerian pisau Gunung Mu. Di hadapan pemilik pena Tao, Gunung Mu, yang memegang erat pisau ilusi itu, memancarkan niat pisau dan kekuatan pisau yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Retakan waktu dan ruang di sekitarnya semakin membesar, tetapi dia tetap tidak bisa maju setengah inci pun. Sebuah metode hebat yang belum pernah ia lihat sebelumnya benar-benar memblokir semua kekuatan pisau dan niat pisau. Potong. Gunung Mu tiba-tiba meraung, dan berubah dari memegang pisau dengan satu tangan menjadi memegangnya dengan kedua tangan. Dia mengayunkan pisau dengan keras, lalu menebasnya dengan keras ke arah pemilik pena Tao itu. Krak. Ketika pisau itu jatuh, ruang dan waktu terkoyak dimanapun pisau itu lewat. Akan tetapi, dia segera merasa bahwa pisaunya seperti tersangkut ketika berada setengah kaki dari pemilik pena Tao, dan tidak dapat bergerak maju setengah inci pun. Gunung Mu sendiri tercengang. Pemilik pena Tao menyatukan jari-jarinya dan menyapukannya. Bang! Ribuan teknik pisau hancur, dan Gunung Mu terbang mundur. Setelah Gunung Mu berhenti, energi dan niat pisau yang terkondensasi di sekitarnya hancur lagi, tetapi segera, dia memaksa mereka untuk mengembun lagi, tetapi mereka hancur lagi begitu mereka mengembun. Gunung Mu tertegun. Dia mencoba memadatkannya lagi, tetapi hancur lagi. Dia memadatkannya lagi, tetapi hancur lagi dalam sekejap. Setelah mengulang siklus itu puluhan kali, dia masih belum bisa memadatkan kekuatan dan niat pisau yang tersebar. Tao menekan. Gunung Mu mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sepucat kertas. Dia menatap penilik pena Tao yang tersenyum dan berkata, "Kamu sangat hebat, tetapi masih sedikit belum dewasa." Gunung Mu menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dua pisau ilusi mengembun dari tangannya. Dia memegang kedua pisau ilusi itu erat-erat, dan niat pisau dan kekuatan pisau yang telah tersebar di sekitarnya mengembun lagi, tetapi segera, mereka mulai menghilang sedikit demi sedikit. Gunung Mu menampakkan ekspresi yang ganas dan disertai dengan suara gemuruh, cahaya pisau yang mengerikan tiba-tiba melesat ke angkasa dan langsung menuju ke kedalaman angkasa. Kekuatan pisau dan niat pisau yang hendak hancur tiba-tiba mengembun, dan kali ini, semuanya mengembun sepenuhnya dan tidak menyebar lagi. Pemilik pena Tao tertawa dan berkata, "Benar saja." Gunung Mu menatap pemilik pena Tao dan berkata, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Pemilik pena Tao berkata, "Kamu sudah sangat hebat karena mampu menembus tekanan Dao aku. Datanglah dan bergabunglah denganku. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu." Gunung Mu menggelengkan kepalanya. Sang pemilik pena Tao bertanya, "Oh?" Gunung Mu menoleh ke arah Sander Ye, dan berkata dengan sedikit malu, "Kakak Ye, aku ingin pamer, tapi tak menyangka malah jadi bahan tertawaan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saudaramu sangat kuat, tidak ada yang berani menertawakanmu." Gunung Mu tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku masih harus tetap rendah hati." Saat dia berbicara, ekspresinya agak rumit. Setelah dia menyelesaikan daunnya, dia hanya bertarung dengan dua orang dalam hidupnya. Satu adalah pria aneh itu, dan satunya lagi adalah pemilik pena Tao ini. Oh sial! Tak bisa mengalahkan keduanya. Dia tidak pernah percaya pada keberuntungan, tetapi sekarang dia percaya. Kalau tidak, dia tidak akan seberuntung itu.
Pemilik pena Tao tiba-tiba menoleh ke arah Sanderye, sekarang giliran kita. Sambil berkata demikian, dia menatap Gujina Sul, aku tahu kamu punya kartu truf, ayo, tunjukkan. Gujina Sui berkata dengan tenang, kamu yang duluan. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan datang. Sambil melambaikan tangannya, datanglah dan temui raja kami. Dunia tiba-tiba mulai mendidih. Bersambung.